Cerita berlatar saat malam tahun baru. Biasanya dipenuhi suara tawa, kembang api, dan juga harapan baru. Tapi untuk 5 sahabat yang memilih menghabiskan pergantian tahun baru di sebuah villa di puncak, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Kelima sahabat itu bernama Dita, Rian, Sari, Bagas, dan juga Nino. Memutuskan untuk menghindari hiruk-pikuk Jakarta di malam tahun baru. Mereka menyewa sebuah villa tua yang katanya mempunyai pemandangan terbaik di puncak. Tapi harga yang sewanya terlalu murah untuk tempat sebesar itu. Saat mereka tiba, hari mulai gelap. Udara dingin menusuk dan kabut tipis mulai menyelimuti villa. Bangunannya yang besar, bergaya kolonial Belanda dengan jendela-jendela tinggi dan tangga kayu yang berderit saat diinjak. Sari berkata, "Seram juga ya tempatnya, tapi estetik sih." Lalu Bagas menjawab, "Asal jangan ada yang muncul dari balik kaca aja." Jawabnya dengan nada bercanda. Lalu Dita cepat untuk menimpalinya, "Jangan bercanda, gas." Waktu berlalu. Malam tiba. Mereka menyalakan api unggun di halaman belakang. Barbeque lalu menyalakan kembang api. Saat jam menunjukkan pukul 11.30 malam, kabut makin tebal. Dita memutuskan masuk duluan karena merasa tidak enak badan. Di dalam villa, Dita mendengar langkah kaki di lantai atas. Padahal semua teman-temannya masih berada di luar. Ia pikir itu mungkin suara tikus. Tapi suara itu berhenti tepat di atas ruang tamu, tempat ia duduk kala itu. Kemudian terdengar bunyi benda jatuh dari atas. Dita memanggil teman-temannya dengan suara gemetar. Mereka semua masuk memeriksa lantai atas. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya sebuah boneka kayu berdiri di ujung lorong. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, mereka berkumpul di ruang tengah menonton kembang api dari jendela besar. Namun, tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Kemudian, suara pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. Tidak ada yang berani membuka. Pintu itu kembali diketuk. Tok, tok, tok. Lebih keras. Rian akhirnya memberanikan diri mengintip dari lubang pintu. Dia melihat seorang wanita mengenakan gaun putih, berlumpur, rambut panjang menutupi wajah. Tapi yang paling menyeramkan, kakinya tidak menyentuh tanah. Lampu menyala tiba-tiba. Saat mereka melihat ke arah pintu, wanita itu tidak ada. Tapi di ruang tengah ada jejak lumpur masuk ke dalam. Dan boneka kayu yang tadi di atas lantai sekarang duduk di sofa menghadap ke arah mereka. Mereka panik. Bagas mencoba membuka pintu. Terkunci dari dalam, seolah-olah dikunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kala itu, Sari menemukan sebuah buku tua di lemari, bertuliskan catatan pemilik villa
31 Desember 1974. Ternyata villa itu pernah jadi tempat sebuah pesta tahun baru. Tapi salah satu tamunya, seorang wanita bernama Ratna, hilang misterius di malam pergantian tahun. Tubuhnya tak pernah ditemukan, dan sejak itu, setiap malam tahun baru, seseorang akan melihat Ratna mengetuk pintu, meminta diundang masuk agar bisa merayakan bersama. Dan kalau sampai ada yang membuka pintu, maka tamu yang lain tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dita mulai histeris. Ternyata dia merasa telah membuka pintu sedikit saat mendengar ketukan pertama, karena mengira itu Bagas. Mereka mencoba keluar lewat jendela, tapi saat itu Dita tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seorang berdiri di belakangnya. Ya, wanita bergaun putih. Lampu kembali padam, hanya terdengar suara teriakan. Lalu hening. Pagi harinya, polisi menemukan villa dalam keadaan kosong. Tak ada tanda-tanda perusakan. Tak ada jejak api unggun. Hanya satu hal yang ditemukan. Sebuah boneka kayu duduk di ruang tengah, menghadap ke arah jendela. Dan di dinding tertulis dengan paku, "Sampai jumpa tahun depan."